Oke, selamat ketemu lagi teman-teman. Been a while, udah lama nih nggak ngontenin si CBX ini lagi karena alhamdulillah kerjaan lagi banyak. Jadi si CB150X ini di bulan April 2026 ini sudah di 1151 km jarak tempuhnya. Ini kemarin gue bawa ke Jakarta ya, dari Cilacap PP satu kali waktu ada kerjaan di Jakarta. Dan berikut impresi berkendaranya. Nah, dari apa yang gue cobain pakai CB150X ini di mungkin jaraknya sekitar 400 kilometeran lah ya, PP sekitar 800 km. Gue berangkat lewat jalur utara, pulang lewat jalur selatan. Pas berangkat itu kebetulan pas bulan puasa ya, dan sebelum arus mudik, jadi lancar banget. Pulang juga alhamdulillah sebelum arus mudik jadi lancar banget lewat selatan. Saat berangkat gue nggak menemukan kendala yang berarti karena gue berangkat di siang hari juga. Belum ada gejala klotok-klotok setelah 2 bulan pemakaian ini, tapi baru 1000 kilo juga sih. Rantai juga belum berisik, masih oke-oke aja. Dan ban juga ini masih standarnya ya, belum jadi gue ganti karena belum ada gejala retak-retak, masih aman semua. Ngejawab ya, menyesuaikan sih kata orang-orang bahwa CB150X ini underpower. Apakah betul? Menurut gua iya, betul underpower. Tapi sebenarnya ketika pakai santai itu nih enak banget sih suspensinya. Itu gue belum pernah nyobain suspensi kelas 150cc yang oke ini ya, karena dia didukung upside down dan dudukan shock breaker belakang itu gue nggak tahu namanya apa ya. Itu kan rendah ke bawah ya, jadi mungkin lebih meredam guncangan lebih baik dan nggak terlalu mentul-mentul juga gitu. Nah, untuk suspensi oke, kinerja mesin so-so karena gue juga nyantai. Top speed di Pantura dengan gue kemarin nggak bawa box belakang ya, itu bahkan gue belum beli bracketnya kemarin. Gue pakai side back oval biasa yang murahan itu, dulu gue pernah punya buat pas gue bawa Matic. Nanti gue spill ininya ya, setupnya kemarin pas gue nggak sempet ngerekam, nggak sempet foto, cuman sempet foto satu kali waktu rest di arah pulang di Ranca Ekek. Oke. Kekurangan mesin itu memang masih sedikit underpower lah, karena gue mungkin biasa bawa 200cc dan masih era mesin lama, pembakaran juga masih karburator, yang mungkin menurut gue orang-orang tua ini lebih responsif lah timbang tarikannya si injeksi ya, karena motornya juga motor kecil ya. Kalau injeksi moge juga beda cerita. Oke, itu. Tapi apakah gue akan melakukan sesuatu dengan mesinnya? Enggak sih, gue udah cukup kok menggunakan ini. Melibas Pantura dan jalur selatan oke aja. Trek lurus, top speed gue di 120-an aja sih, nggak lebih dari itu, 120-an. Masih ngejar walaupun agak panjang ya, treknya butuh agak panjang, dan kebetulan emang panjang banget yang kosong. Ngerasain malamnya saat sudah sampai di Subang, jadi udah cenderung rame ya, maksudnya bukan Pantura yang gelap, jadi lampunya masih cukup aja. Kalau untuk melibas Pantura ini sekaligus menjawab yang bilang lampunya ini gelap ya. Kalau untuk Pantura nih masih oke menurut mata gue pakai kacamata juga gue sih. Mungkin karena gue juga pakai mobil juga masih lampu ayam ya, terbiasa pakai lampu yang tidak terang gitu. Jadi ini buat gue fine aja, walaupun kalau dibanding Scoopy Jahanam itu lampu Scoopy Jahanam punya bini gue ya, ini
gelap Pantura. Tapi karena Pantura, gue malamnya di Pantura itu di Subang menuju Jakarta, yang otomatis itu Karawang, Bekasi, itu kan full terang lah, cenderung terang lah pencahayaannya. Gue jadi fine aja dengan lampu ini. Nah, beda cerita pas pulang, karena gue berangkat pagi dan gue malam itu di daerah Majenang ke Cilacap kota. Itu gue lewat jalur Sidareja, kemudian ke Jeruk Legi, Kawunganten, Jeruk Legi, dan Cilacap kota. Jadi lumayan kerasa bahwa lampunya ini gelap. Dan gue setuju untuk idea memasang lampu tambahan. Dan enaknya ya, kayak di sini tuh sudah ada, nah itu sudah ada dudukan nih yang bisa dipakein buat lampu tembak, karena tipe lampunya ini tuh blok ya, tidak bisa diganti buah lampu. Tipe lampunya ini harus diganti sama reflektornya nih gitu. Kenapa nggak bilet? Nggak tahu ya, gue orangnya suka khawatir aja, dan gue lebih percaya benda-benda ori itu akan lebih awet, bukan lebih terang, tapi akan lebih awet. Jadi ketika somehow gue pasang lampu tembak misalkan bermasalah, gue at least punya lampu standarnya yang gue yakin akan lebih awet ketimbang gue pasang lampu variasi sebagus apapun di motor gue gitu ya, kecuali lagi dapat barang yang jelek ya. Nah, terus untuk handling ini enak banget, handlingnya enak banget, nggak kerasa bahwa motor ini sebenarnya gede. Beda cerita kalau gue bawa MT25 itu karena posisinya nunduk ya, jadi dia tuh handlingnya menurut gue agak kurang nyaman ya buat jauh. Jadi kalau ini tuh bener-bener handlingnya nyaman, terus nggak kerasa kayak bawa motor yang tankinya segede Alaihim ini, yang bahkan kayaknya kalau dijajarin sama CB500X nih kayak tankinya kayak dipaksain gede gitu. Terus akhirnya gue putusin buat kemarin pas mudik ke Jakarta tuh gue bawa pakai mobil, ini gue bawa box belakang punya temen gue yang masih gue pegang di Jakarta, gue bawa ke Cilacap. Tapi masih ada kendala di ini gue nggak tahu nih aslinya kemana. Kemarin gue beli online Kappa ya, buat boxnya box Kappa K42. Ini cantolannya nggak gigit bro, cantolannya nggak gigit nih, harus diakal-akalin lagi dulu nih. Tadi gue bawa riding kotaan aja mau nyobain, dicopot di tengah jalan, itu nggak terbang. Oke. Jadi di 2 poin itu yang gue notice banget adalah powernya yang kalau kita lagi buru-buru emang sedikit harus tega dengan teriakan mesinnya, dan agak sedikit bergetar ya, mirip Tiger S. Sebelumnya gue bilang ke kalian ada rasa-rasa Tigernya nih di getarnya nih. Nah, mesin, setelah itu lampu yang nantinya akan gue upgrade di lampu, gue tambahin lampu tembak aja di kolong itu biar posisinya juga udah di bawah. Jadi kalaupun geser-geser dikit nyorotnya itu nggak terlalu ngenain orang di jalan. Jadi gue masih punya waktu untuk nyeting itu kalau memang sorotnya nggak terlalu ke atas, agak terlalu ke atas. Oke. Untuk mesin ini balik lagi, gue nggak ada rencana untuk ngapa-ngapain mesin ini. Sebenarnya udah kepo-kepoin paket bore up dan lain-lain, cuman too much lah kalau untuk sekarang, karena motor ini juga baru, dananya juga sayang lah kalau untuk beli motor ini terus langsung di bore up gitu. Masih kau mending lah gua, karena sejujurnya gue dari dulu main motor itu gue nggak pernah bore up sama sekali, karena mungkin dulu juga cukupan aja sih tenaga motor-motor yang gue pakai, dan mungkin karena gue orang yang
ngenjoy aja gitu, bawa apa 2,5 250 satu silinder ya, itu pasti cukup banget tenaganya. Walaupun waktu itu fairing ya, kayak YJ gue pernah megang berapa lama tuh, nggak nyampe 2 tahun kayaknya. Bawa Tiger ya so juga kok, cruisingnya santai di 80-100. Jadi ketika bawa ini pun nggak masalah gitu. Bawa Matic 100cc 110 Honda pun pernah, 150 Yamaha pernah. Jadi mungkin gue bukan orang yang performa oriented lah buat mesin gitu, speed oriented itu gue enggak sih. Jadi masih bisa mensyukuri ini. Terus yang akan gue update di segi permesinan dan transmisi itu di rantai ya. Rantai itu once nanti dia klotok-klotok, terlalu berisik, itu mungkin gue akan coba ganti triple S ya. Dulu juga gue ganti triple S di Honda Tiger gue. Jadi itu paling sama ngitung-ngitung langkah, coba cari info di grup-grup Facebook para bapak-bapak suhu CBX 150 ini pakai resep apa biar entah gue mau nyari top atau nyari torsi tuh. Sama paling di filter udara, gue pengen ganti filter udara Verox, yang mana itu enak banget sih filter udara itu, nggak perlu ganti. Yang mana itu filter udara adalah hal yang paling jarang gue perhatikan di motor gitu. Posisinya ngumpet nggak kelihatan gitu kan. Jadi ya kecuali di Matic ya, filter Matic itu kan kelihatan ada boxnya sendiri gitu. Ini tuh di dalam jok, dan Tiger juga di sebelah ya, di box atau kiri gue lupa tuh. Ada boxnya sendiri. Jadi tuh jarang gue perhatiin gitu filter udara tuh. Nah, gue pengennya pakai yang Verox yang sedikit maintenance free lah, dibersihin aja gitu. Terus sama di busi, gue pengen nyoba busi iridium. Kenapa gue pengen nyoba itu? Karena gue baru tahu bedanya busi iridium dan busi biasa dalam hal performa dan keiritan bahan bakar itu di mobil gue. Dia standarnya pakai iridium, memang standarnya pakai busi iridium. Dan waktu itu gue nggak dapat busi iridium di kota gue waktu gue baru ngangkat mobil itu. Gue juga ngambil mobil itu second ya, dari Jakarta juga. Gue pakai busi biasa, busi murahan, mungkin satu bijinya sekitar 25.000, 3 biji karena 3 silinder. Dan itu pemakaian 6 bulan udah berasa kok tarikannya kurang enak gitu ya. Gue coba kulik-kulik di grup, ternyata memang busi itu sepengaruh itu, yang iridium dan yang biasa. Walaupun di main dealer bengkel resmi di sini, di brand mobil gua Mitsubishi, itu bilang bahkan orang kepala bengkelnya dia pakai busi yang biasa Pak, yang penting nyetirnya ngikutin RPM. Ya maaf nih, kaki orang kan beda-beda ya gitu. Dan akhirnya gua pakai yang iridium, kembali ke iridium tapi bukan originalnya karena barangnya susah juga dan mahal ya. 3 biji, satu bijinya itu 200 ribuan up, bisa 220, bisa 230, berarti sekitar 700 ribu lah untuk 3 biji. Untung 3 silinder itu. Nah, terus ternyata setelah gue ganti iridium NGK punya, itu sangat berbeda tarikannya, langsung lancar gitu. Dan itu sudah jalan 1,5 tahun busi itu, yang belum gue rasakan ada penurunan performa dari pas baru masang busi itu. Dengan catatan servis harus rutin, ganti oli juga rutin ya.
Kalau yang lainnya diabaikan cuma ganti busi ya sama aja. Buat konsumsi bahan bakar ini udah nggak usah lu raguin lagi lah, padahal irit. Ini kemarin gue dapet di angka 43 km per liter di saat pulang. Yang mana gue ngelewatin jalur pegunungan ya, yang pas di Pantura gue lewat pas berangkat itu. Sorry gue lupa untuk ngecek dan ngeriset gitu. Pas gue sampai Jakarta gue cek udah berubah ya, udah ngeriset sendiri gitu, udah tinggal strip aja, nggak ada angkanya lagi. Terus apa lagi ya kalau untuk ini plan B, kalau ini gue nggak cocok, nggak temu solusinya, apakah gue harus beli top box atau gue tetap pasang side back. Tinggal dilihat nanti keperluannya seperti apa. Kemarin sih gue bawa side back penuh ya, tapi tadi gue cek juga top box yang punya temen gue itu cuma 3 kg max loadnya, kayak nggak terlalu berpengaruh banyak. Gue pernah pasang box di belakang Vario KZR ya, box itu di belakang Vario KZR dengan tidak memperhatikan max loadnya itu, max load capacity-nya, dan berakhir dengan dudukan bracket yang patah. Ini kalau kosong oke lah ya buat kita ganti fungsi behal asli dengan ini untuk geser-geser motor. Tapi kalau ini sedang load ya kan, ini tuh bebannya parah banget nih, dia stres banget ini ngedudukan baut ini 4 ini. Jadi waktu itu yang dengan tidak ngeh gitu kan, gue pakai ini buat geser-geser motor. Ini juga pas itu kok kendor itu ternyata dia patah bro di dalam bautnya. Akhirnya gue perjalanan pulang dari Kebumen saat itu, gue terpaksa gue harus pakai lem packing ya. Ini juga punyanya KMI nih, mis di bautan sini nih, gue belum tahu nih harus gue apain, apakah harus gue papas ininya ataukah harus gue papas yang atas atau yang bawah nih. Gue belum ngeliatin banget masalahnya di mana, sehingga dia kalau gue angkat gini nih, mungkin ininya gue angkat gini nih bisa ini copot tanpa perlu gue pencet locknya tuh. Kalau memang harus pasang side back aja sih, gue punya PR untuk nge-cover ini body ini, karena kemarin udah kena nih bro. Ini karena kemarin sempet gue poles aja nih, udah mendingan nih. Ini ada yang kena nih di sini nih. Karena ini bergesekan langsung dengan si side back. Gue nggak sempet ngelapisin apa-apa nih, harus gue lapisin kalau gue maunya tetap pakai side back. Tuh. Nah, jadi kesimpulan. First impression gue setelah bawa motor ini lumayan jauh ya, 800 km pp. Kelebihannya yang pertama, bensinnya irit banget. Yang kedua, nyaman banget handlingnya, gampang, selap-selip di perkotaan juga masih oke. Yang ketiga, itu memang karena dia suspensinya upside down, jadi untuk merabas lubang di Pantura ataupun di jalur selatan itu masih oke banget. Nah, untuk kekurangannya yang paling ketara adalah satu, lampunya tuh gelap kalau dibawa malam hari jalur pegunungan. Dan yang kedua itu mesinnya terasa underpower ya kalau dibawa geber di jalur Pantura terutama ya. Waktu di jalur selatan sih gue seset kanan terus masih aman lah dengan ini gitu. Itu aja sih, kekurangannya 2, kelebihannya 3. Itu yang sementara gue rasakan. Kalau untuk kayak bagasi itu ya, itu kebutuhan tambahan gue, kebutuhan akomodasi tambahan aja sebenarnya. Kemarin gue pakai side back juga bisa gitu. Nah, semoga gue bisa lanjut motoran lagi yang lebih jauh ya. Rencananya di akhir bulan ini kayaknya gue akan nyobain ini untuk ke Jogja ya, dari Cilacap ke Jogja lewat jalur Ayah kalau jadi. Nanti kalau jadi insya Allah gue bikin tripnya
Gue bikin sedikit vlog waktu trip ya, jadi ada dokumentasi waktu trip. Thank you all.